Oke, Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol kita hari ini. Tadi pagi kita sudah membahas soal PBB juga kaitannya dengan Pak Jokowi ya. Kalau tadi pagi kita bahas soal PBB itu bahwa kalau konstitusi memungkinkan Pak Jokowi itu akan dicalonkan kembali gitu. Tapi satu lagi yang juga cukup menarik, manuver yang dilakukan oleh PBB ini berkaitan dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Jadi Yusril Iza Mahendra sudah menyatakan bahwa dia akan mengajukan sebagai pihak terkait gitu, karena menurut Yusril sebagai seorang pakar hukum tata negara, ini orang-orang yang mengajukan di MK itu tidak punya legal standing dan dipastikan ditolak gitu. Nah sementara ini kan terus berlanjut ini perang statement antara PDIP dengan 8 partai itu ditegaskan kembali gitu, karena rupanya mereka tersinggung disebut menhore-hore saja oleh Bambang Pacul. Ya, kita lihat yang unik adalah posisi PBB sekarang yang berupaya untuk muncul dalam isu-isu yang kontroversial. Jadi kita tahu Pak Yusril itu punya pengetahuan lengkap tentang politik, tentang ketatanegaraan tuh. Tetapi yang agak mungkin perlu semacam pendalaman, Pak Yusril menyodorkan diri akhirnya jadi pembela PDIP di dalam usulan proporsional tertutup ini dengan argumen bahwa orang-orang yang disuruh oleh PDIP tidak punya legal standing, maka PBB akan maju di situ. Pertanyaan kita adalah memang PBB punya legal standing, tapi argumen politiknya apa itu? Kalau argumen legal standing hukum ya tentu aja tuh. Kan PBB seharusnya merasa bahwa kalau sistemnya tertutup, Pak Yusril pasti yang masuk di situ. Tetapi yang lain namanya nggak dikenal tuh. Tentu orang anggap oke ya PBB karena nggak ada kader maka dia mau sistem tertutup. Sehingga satu figur aja Yusril sama Hendra itu langsung ngangkat PBB di dalam pemilu nanti itu. Tetapi orang juga menilai bahwa PBB mau mendekatkan diri pada PDIP misalnya tuh, supaya jadi paket koalisi segala macam tuh. Itu hal yang Yusril ngotot untuk mengatakan bahwa sifat dari sistem yang terbuka sekarang itu tidak cocok dengan demokrasi. Kan itu sebetulnya intinya kan. Kan kita mau dengar sebetulnya keterangan Yusril di mana perbandingan kalau ada klaim bahwa sistem tertutup itu lebih tidak koruptif daripada sistem terbuka tuh. Bukan korupsinya dia halangi, bukan demokrasi yang dimatikan itu kan. Kan mematikan demokrasi, mematikan hak rakyat untuk tahu siapa calonnya kalau sistem tertutup. Jadi sekali lagi upaya untuk menyembunyikan kepentingan pembusukan politik itu seolah dibenarkan oleh Yusril. Mestinya Yusril katakan, oke, saya mengerti bahwa sistem terbuka itu penuh dengan manipulasi uang. Karena itu manipulasi uang mesti kita hindarkan. Tetapi kalau demi tidak ada manipulasi lalu dibikin tertutup, maka justru lebih berbahaya. Karena akses publik terhadap calon-calonnya justru dibatalkan oleh kedekatan si calon dengan ketua partai. Jadi sekali lagi eksklusivitas akhirnya muncul. Demokrasi mestinya terbuka tuh. Memang itu bukan dengan menutup calon-calon yang diseludupkan oleh sistem tertutup itu. Nah itu saya kira yang kalau dibuka sebagai perdebatan mestinya Yusril harusnya hadir dalam perdebatan yang di siapa kemarin yang nantangin itu Jumhur Hidayat CS itu. Ya. Mestinya layani aja kan supaya kita nonton apa sebenarnya argumen Pak Yusril. Mungkin saja beliau benar, tetapi mungkin juga bahwa setelah argumentasi terlihat bahwa motifnya Yusril itu betul-betul politis, bukan untuk memperbaiki demokrasi, tapi untuk mengambil keuntungan dari proposal PDIP. Kira-kira itu. Ya. Kalau Jumhur kemarin kan soal Perpu ya, bukan soal proporsional terbuka dan tertutup ya, yang ditantang oleh ya, kan dia tantang dua orang sekaligus. Ya, sekaligus saja. Ya, sekaligus Pak Mahfud dan juga Profesor Yusril. Nah, tapi saya justru mungkin ini isu soal perdebatan terbuka tertutupnya yang secara substansi mungkin sudah kita bahas, tapi justru saya tertarik itu adalah konfigurasi dari partai-partai politik itu yang sekarang ternyata kemudian dalam satu kepentingan yang berbeda itu partai-partai pendukung pemerintah itu bisa bersatu dengan oposisi. Dan saya melihat bahwa ini bisa jadi suatu indikator awal gitu, karena kan bagaimanapun
dengan pernyataan dari Ibu Mega kemarin, itu sebenarnya pada fase Pak Jokowi yang disebut sebagai lemdak gitu ya, Bung Rocky sekarang ini. Betul, jadi dalam keadaan lemdak, jadi Ibu Mega tahu bahwa dia mampu untuk mengatasi sistem politik dengan mengusulkan proporsional tertutup. Karena bagi PDIP udah selesai itu, mau pilih Mega, mau pilih siapapun, dianggap bahwa PDIP harusnya muncul sebagai pemenang tuh. Tetapi kita lupa bahwa demokrasi kita lagi kita benahi itu. Dan justru PDIP yang punya masalah banyak dengan koruptor, itu intinya tuh. Jadi kalau PDIP itu bersih, orang akan anggap oke, kalau begitu PDI mau memamerkan dirinya sebagai partai yang mampu untuk mengkonsolidasi ID partinya itu tanpa mempersoalkan siapa calegnya. Kan kalau partainya udah bagus kan orang nggak peduli lagi siapa calegnya kan. Tetapi justru PDIP partainya lagi buruk karena kasus-kasus korupsi yang selama ini seolah disembunyikan. Itu kecurigaan orang bahwa PDIP mau menyelundupkan kader-kader buruknya supaya nggak terlihat oleh publik, tidak datang dalam perdebatan melalui sistem tertutup itu. Kalau tertutup kan udah itu cuma pengetahuan Ibu Mega dengan calegnya sendiri kan. Nah ini buruknya sebetulnya. Jadi saya nggak, persoalan kita bukan apa proposalnya, tapi siapa yang mengusulkan itu. Nah ini juga buruknya partai-partai yang lain yang 8 itu yang juga punya persoalan yang sama tiba-tiba mengeroyok PDIP karena merasa bahwa itu proposal PDIP hanya menguntungkan dia tuh. Jadi sebetulnya ini dua aktivitas yang sama-sama oportunis sebetulnya. Karena jadi kita mau ngapain? Jadi kita bilang aja bahwa dua oportunisme itu bergerak. Yang 8 oportunis demi dirinya sendiri juga yang merasa terganggu kalau PDIP yang memenangkan praktek politik. PDIP merasa bahwa dia mampu. Dua-duanya ini mereka semua ini anti demokrasi karena nggak mau 0%. Kan intinya itu kan. Kalau 0% maka si partai itu merasa oke, silakan saya punya kader, dia akan bertanding dengan kader dari Golkar. Golkar punya kader akan bertanding dengan PDIP dan seterusnya kan. Di bahayanya kalau kita seolah-olah hanya melihat di atas permukaan, oh ini kritis di 8 partai ini enggak. Itu juga mesti kita lihat sebagai oportunisme itu. Jadi sebagai sikap oportunis. Ya, ya. Tapi kalau dari kita lihat dari sudut bahwa mulai berantakannya koalisi di pemerintahan karena kepentingannya berbeda-beda, ini kan juga menarik juga, Bung Rocky. Nah, kalau itu berita baik itu setiap pembusukan di dalam kabinet kita terima sebagai berita baik itu. Jadi bagus supaya ini berantakan dan itu yang kita inginkan supaya berantakan. Jadi yang 8 ini lanjutkan aja. Kan saya selalu terangkan, FN selalu terangkan. Ada bagian normatif sebagai pendidikan publik yang kita ingin supaya publik paham. Ada bagian yang betul-betul membusuk yang juga kita ingin terjadi lebih cepat kan. Jadi kalau perkelahian antara 8 partai ini dan PDIP berlanjut, itu artinya akan ada kekacauan politik. Nah bagi saya itu bagus tuh, karena selama kekacauan ini ditahan dengan isu-isu yang akhirnya dinegosiasikan, negeri ini nggak akan berubah. Jadi biarkan pembusukan itu absolut supaya ada tunas baru tumbuh. Ya, ya. Oke, kan dari sisi kita bisa melihat bahwa bisa jadi buat Pak Jokowi ini bisa tukar tambah lah trade off politik dengan PDIP gitu ya. Oke, support PDIP dengan sistem proporsional tertutup. Tetapi kemudian di satu sisi ini kan bertentangan dengan kepentingan dari partai-partai pendukung Pak Jokowi lainnya dan menurut saya itu bisa kemudian jadi embrio awal terjadi perpecahan karena fasenya Pak Jokowi sendiri sekarang kan sudah fase lemdak tadi. Iya kan Pak Jokowi sebagai lemdak dia minta supaya ya dielus-elus lah sayapnya supaya paling nggak sayap dari bebek yang lumpuh ini masih bisa berkepak-kepak. Yang elus-elus adalah PDIP, maka disorongkan lah itu tuh dengan jaminan bahwa Mahkamah Konstitusi akan proses itu dengan bagus. Kan itu intinya. Jadi sebetulnya ini segitiga antara Mahkamah Konstitusi, PDIP dan Jokowi untuk tukar tambah lagi itu seolah-olah nanti Ibu Mega berubah pikiran. Tapi kalau kita pakai konsep dari awal, Ibu Mega menganggap ya mau tukar tambah nggak tukar tambah, PDIP memang menginginkan itu dan Jokowi sebetulnya hanya memfasilitasi keinginan PDIP. Jadi sekali lagi PDIP memanfaatkan lemdaknya Jokowi ini untuk neken agar supaya Jokowi keluarin semacam aturan baru untuk membatalkan sistem tertutup tadi, sistem terbuka itu, balik ke sistem tertutup dengan cara meloloskan itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi di belakang layar begitu permainannya kan. Jadi kita menganggap bahwa itu pas yang 8 partai akan ngamuk.
karena mereka udah bersiap-siap tuh. Golkar apalagi tuh calegnya kan bagus-bagus tuh, udah masang dan udah siap-siap untuk masuk kampus. Kalau saya dengar begitu, Golkar udah siap-siap masuk kampus untuk debat tuh. Jadi itu artinya akan batal persiapan kampanye dari Golkar. Demikian juga Demokrat lagi bagus-bagusnya bikin kader. PKS juga begitu tuh. Jadi mereka yang sebetulnya terhalang untuk masuk di dalam persaingan politik yang argumentatif, merasa bahwa PDIP ini karena nggak punya kader, maka dia mau ID partai aja yang diunggulkan di situ tuh. Kan itu sebetulnya itu tuh. Tetapi betul tadi bahwa keadaan Pak Jokowi ini dari lemdak betul-betul jadi bebek panggang nantinya kan, dari bebek lumpuh jadi bebek panggang tuh. Itu yang sebetulnya yang menarik juga untuk melihat proses lemdak pergi pada roasted duck. Ya, dan saya kira ini sebenarnya satu hal yang normal kok ya, gitu kan, bukan karena hanya Pak Jokowi, kita juga ingat bagaimana dulu Pak SBY ketika menjelang akhir-akhir masa jabatan yang dua periode itu memang seperti itu gitu. Harusnya hal semacam ini kalau Pak Jokowi menyadari itu nggak perlu dipersoalkan. Ya itulah memang kita sebut sebagai sunatullah, hukum alamnya begitu gitu. Ya Pak SBY dengan gagah perkasa merasa saya meninggalkan ekonomi yang bagus dan terutama pendapatan rakyat yang naik 200% itu. Sementara Pak Jokowi pendapatannya cuma naik 2%. Pendapatan rakyat ini masih ada 1,5 tahun yang bisa juga memburuk lagi kan keadaan. Jadi percaya diri SBY menganggap bahwa dia telah meletakkan institusi demokrasi. Nggak ada hal yang menganggap SBY itu otoriter. Enggak, SBY justru dipuji di seluruh dunia berhasil mempertahankan demokrasi yang dibuat oleh Habibie itu. Dan karena itu SBY selalu diundang dalam forum internasional jadi penasihat di lembaga berdemokrasi. Juga ekonominya tuh membaik tuh. Dan yang terjadi sekarang justru sebaliknya tuh. Kan krisis ekonomi itu memang ada di era yang sial, Jokowi kena COVID, tapi dari awal sebetulnya sebelum COVID juga ekonomi udah memburuk. Kan deindustrialisasi udah terjadi sebelum COVID tuh. Hengkangnya pemodal-pemodal yang ditandai oleh kelebihan pasokan listrik di Jawa. Kan itu yang Pak Jokowi ucapkan. Kita sekarang kelebihan listrik di Jawa. Iya, karena hengkang pabriknya tutup maka listriknya nggak dipakai, maka kelebihan listriknya kan. Jadi hal-hal semacam ini yang hanya bisa dibaca oleh investor yang kritis. Dan mereka yang namanya ini oligarki tentu memanfaatkan kelemahan Pak Jokowi justru untuk ditodong di era yang makin lemdak ini, ditodong. Coba dong perpanjang dulu izin-izin kita itu dengan cara memperpukan Omnibus Law. Begitu diperpukan justru nggak menolong juga tuh, karena udah diperpukan pun tetap buruh itu ekonomi tetap tidak tumbuh kan, intinya itu. Jadi kepanikan istana sekarang adalah menilai dengan jelas mampu nggak Jokowi terus belusukan dan rakyat kembali percaya tuh. Nah kalau itu terjadi, nah Ibu Mega akan bicara lebih keras lagi. Wah ini orang udah dibilangin berhenti, masa masih belusukan, kira-kira begitu. Oke, dan saya kira sebenarnya kalau memang betul seperti yang disampaikan, dinarasikan oleh para pendukungnya bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang terbaik tadi ya, seperti dikatakan oleh Sekjen PBB, terus juga ada yang punya jenius dan sebagainya. Nanti sebenarnya gampang kok. Apakah setelah Pak Jokowi itu nanti turun dari jabatannya, pensiun gitu, beliau akan diundang. Karena bagaimanapun diundang forum-forum internasional. Bagaimanapun kan lesson learn dari sukses Pak Jokowi di Indonesia, negara yang besar, negara demokrasi terbesar di Indonesia, di dunia, Muslim yang kompatibel dengan demokrasi, ini kan tetap menarik untuk didengar itu, Bung Prof. Iya, jadi itu tadi itu istilah bagus. Lesson learn-nya apa Pak Jokowi? Itu kita tunggu 2 minggu setelah itu siapa yang undang Pak Jokowi. Jangan-jangan lesson learn-nya dia itu juga hanya akan dia ucapkan di musra lagi itu kan. Oke, baik Bung Rocky. Iya. Tetap kita kawal semuanya ini. Kita udah gue kata juga AP. Sejak awal kan memang 0% kan. Itu udah bilang 0%. Oke. Thank you Bung Rocky. Yo.